Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan. Untuk makanannya sendiri adalah makanan sayur bayam guys. Tuh, gila gak? Dengan lauk bakwan jagung. Gokil sih guys. Gua kira bakwan jagungnya tuh kecil banget, ternyata segede-gede ini guys. Gila. Dan tidak kalah penting juga, kali ini gua ditemani oleh es teh. Gila sih, gua hari ini morning person banget guys. Dan nggak tahu kenapa tadi pagi itu lapar banget rasanya, jadi gua nyemil guys, tak makan. Karena jam makan gua kan jam segini nih, antara jam 2 sampai jam 5 lah paling maksimal lah lambatnya. The best banget pasti. Wow, kayaknya ini rasanya agak sedikit berbeda guys. Rasanya tuh manis banget. Ini ada sedikit tawar. Tadi tetap esnya yang gua suka guys, cuma kurang manis gitu aja. Itu sebenarnya guys, kalau makan berkuah ini wajib banget ada yang namanya kerupuk. Wajib banget kerupuk itu buat gua ketika makan makanan berkuah. Cuma kalau terpaksa ya sudah, gua nikmatin. Tapi selagi gua masih bisa beli ya gua beli gitu guys. Sebenarnya ya, gua ambil sebagian kerupuknya untuk gua taruh di meja ini guys, karena kalau toplesnya ini gua buka terus nanti kerupuknya yang lain malah tidak gurih lagi guys, dan tidak renyah. Gua taruh sini aja deh. Nah, udah sih kayaknya ini gua ambilnya kebanyakan sih porsinya, tapi nggak tahu lah bisa apa enggak. Nah, kalau gua akhir-akhir ini sering banget guys masak yang namanya sayur bayam. Waduh, jagungnya ambil ya. Gua nggak kalau ada jagungnya. Gua nggak mau sih guys makan jagung kayak ini. Gua taruh pinggir sini aja deh, karena jagung ini nggak bakalan gua makan guys. Nggak bakalan gua makan lah, karena gua ya nggak suka ya. Gua itu sukanya tuh kalau makan sayur bayam atau sayur asam itu nggak suka pakai kondimen lain. Kalau mentok-mentok gua tambahin kayak gini lah, bakwan jagung kayak gini atau nggak kerupuk, itu aja. Gua nggak ngeleh kalau ini tadi ada di dalam sininya. Gua kira yang
sudah kayak ini loh. Betul. Nanti gua kembalikan aja ke panci. Nggak tahu sih, nyokap gua nih akhir-akhir ini suka banget masak yang namanya sayur bayam. Tapi karena cuaca Surabaya lagi panas kali ya, makan sayur bayam ini sangat menyegarkan ya. Dan jujur gue lagi bosen banget beli di luar sih guys. Susah ya. Agak susah guys, kalau jacknya guys. Agak keras. Nah. Sebenarnya gua tuh bosen juga guys makan sayur bayam ini, cuman lebih bosan ketika gua beli di luar ya. Lah ya, esnya kurang manis guys. Tapi esnya tuh enak guys. Pokoknya yang ada kayak ini ya guys. Nah ini dan hasilnya tebal banget, itu pasti enak guys pokoknya. Daripada yang kemarin tuh yang nggak ada serapat ini dan levelnya string kayak itu guys, itu jauh lebih nggak enak. Dadanya nggak kasar, nggak manis pula. Oh ini tuh nggak terlalu manis, biasanya tuh manis banget, bukan berarti sampai yang nggak enak gitu ya guys. Manis banget yang kayak nggak banget lah. Pokoknya manisnya menurut gua pas, tapi menurut lu semua pasti kemanisan. Dan kali ini beda kayak kemarin. Sorry, bukan kemarin. Lebih kurang manis aja kalau menurut gua ya. Tapi selalu deh tehnya tuh kental banget guys. Lalu berapa ya ini tempatnya? Rasa tehnya tuh
Strong banget. Dan harganya sama 3.000. Terus tempat belinya guys, gua tinggal jalan aja cuma 3 menit nyampe. Cuma dia nih bukanya sampai sore doang. Karena hari Minggu tutup. Pokoknya Sabtu itu kadang setengah hari, kadang maghrib sudah tutup. Wah capek nih kok bersin gua. Biasanya jarang banget gua bersin ketika makan ya. Kayaknya ada yang ngomongin gua deh. Biasanya soalnya mitosnya gitu guys, kalau ketika kita bersin tuh ada yang ngomongin jauh sana ya. Mitosnya seperti itu. Cuma ya gua nggak tahu benarannya iya apa enggak. Pokoknya ketika bersin itu kayak ada orang yang kasih ngomongin kita gitu. Enak banget sih. Rasanya tuh kayak manis seger gitu. Manis, ada gurihnya, ada segernya. Tapi yang kali ini sambelnya nggak gua makan deh, karena kayaknya mau basi ini. Asmaku gimana ya? Ini gua lagi karaokean guys. Semoga aja ya suaranya tidak tembus ke video gua kali ini, karena jujur kenceng banget guys. Ya oh juga dorong dorong mana?
Kan udah kurang. kurang. Biasa ada gue minta kerupuk, dia juga makan. Kan kerupuknya gua bak semua guys, satu toples. Ini sambalnya pedes banget. Sumpah sambalnya nggak suka. Pedes banget sambalnya. Tadi gua tuh minta kerupuk ya, kerupuknya gua bawa semua ya, satu toples. Gua minta tambah lagi 2. Kalau jujur kerupuknya juga gurih mah. Nggak tahu deh beli di mana nyokap gua. Nanti tetap enakan yang kerupuk gua bisa beli itu guys, itu tetap enak. Sama ini ya beda. Kalau kerupuk yang sering gua beli kan kerupuk ikan, kalau ini kerupuk bawang biasanya. Yang dipajang di warung-warung biasanya tuh ya. Yang ditaruh di kaleng. Kalau kerupuk warna hijau atau biru, mungkin di daerah kalian beda kali ya warnanya. Tapi kalau di Surabaya ini sering banget orang tuh memajang kerupuk itu di kaleng yang warna hijau dan biru. Jadi simpel guys, misal warung soto ayam gitu ya. Nah, warung soto ayam ini kan biasanya kan makanan pendampingnya kan kerupuk kan, lebih mantap kan kalau digandengkan dengan kerupuk seperti ini. Nah, di warung soto ayam itu dipajang guys kerupuk kalengnya warna hijau dan biru. Kerupuknya tuh kotak gitu guys, kotak besar banget, segini kali ya. Tuh kita kalau bisa ambil kerupuk tinggal ambil aja, nanti bilang ke kasirnya atau ke penjualnya, Pak nanti saya mau kerupuknya 5 gitu, cuma bayar duluan. Gue jujur kalau di Surabaya guys, kalau gitu tuh kerupuk black namanya tuh. Nah, black itu terbuat dari kaleng, jadi gua menyebutnya kerupuk kaleng. Kalau namanya sendiri gua nggak tahu guys, beneran. Iya enak banget beneran. Tapi bosan. Kamu bosan deh. Tuh guys,
Nyokap guys, denger guys. Oh, libur gini suka banget karaokean. Pokoknya nyokap gue ini kan guys, sudah mulai ikut pertemuan-pertemuan yang para pensiunan, kayak kemarin tuh acara pensiunan para kepala SMA Negeri Surabaya. Mantan, maksud gua bukan kepala, mantan kepala sekolah. Itu nyokap gua masih dilibatkan ya. Walaupun yang mantan kepala sekolah itu bokap gua yang sudah meninggal itu, tapi karena masih ada kolerasinya, maka nyokap gua tetap diundang guys. Bukan sambung gua tuh kan guys, 6 menjabat di 2 SMA Negeri Surabaya. Gua nggak tahu tanya yang betul seperti apa sih guys. Kalau beliau cerita tuh, beliau pernah mengajar sebagai kepala sekolah tuh di SMA 5 dan SMA 6 Surabaya. Jadi pernah mengajar jadi kepala sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya dan SMA Negeri Surabaya 6 Surabaya. Itu juga pernah. Jadi 2 kali guys menjabat itu guys. Terus habis itu naik pangkat menjadi pengawas Dinas Kota Surabaya. Jadi yang menentukan akreditasi sekolah, terus membina sekolah yang belum dapat akreditasi, gimana caranya supaya dapat akreditasi, terus gimana cara yang betul mengembangkan sekolah, kayak gitu guys. Khusus untuk SMA Negeri se-Surabaya. Terakhir jabatan beliau seperti itu. Makanya nyokap gua tuh sering banget diundang paguyuban mantan kepala sekolah, mantan guru SMA Negeri 6, mantan guru SMA Negeri 5, 6, itu sering banget lah undang nyokap gua untuk hadir di suatu acara. Jadi kayak apa ya, setiap kali pertemuan kan selalu orang tua biasanya menyanyi karaokean lagu-lagu lama tuh guys. Mereka gue tuh sampai bela-belain beli salon bahasa Jawa kali ya, beli tips speaker ya, speaker dan DVD khusus untuk karaokean. Nyokap gua tuh pikirannya tuh harus belajar nyanyi, terus belajar senam,
Kayak gitu guys, karena jujur usianya guys ya. Nyokap gua nih paling muda lah dari paguyuban itu semua. Gua lihat itu orangnya sudah tua-tua guys. Nyokap gua itu umurnya usianya ya sudah kepala 5 guys, 52 atau 53 ya, gua lupa. Tapi energinya masih muda banget. Yang energik pak nyokap gue. Sampai saat ini ya, nyokap gue tuh gua bonceng motor tuh nggak mau ya, karena kalau gue tahu sendiri lah, kalau nyetir kan beda lah, nggak bisa pelan-pelan banget lah. Nyokap gue nggak suka ya, dia lebih pede ketika dia yang bawa, jadi lebih seneng dia bawa guys daripada gue yang bawa. Jadi nyokap gue tuh nggak mau bonceng adik gue, nggak mau dibonceng, gue nggak mau, malah naik motor sendiri tuh usia 53 tahun, bayangin aja. Cuman ya motorannya nggak jauh-jauh, cuma sekitaran Manukan aja. Keluar Manukan biasanya itu nyokap gua tuh antara pesen ojek online atau taxtol. Taxtol. Ngawur banget gua nyikatnya. Taksi online guys, maksud gua. Taxton. Taxton. Apa ya? Bang aja bang bebas. Taxtol apa taxtol coba? Taksi online maksud gua. Kalau adik gua berhalangan tidak bisa mengantarkan. Pokoknya stasiun di Surabaya Barat, nyokap gua kalau bawa motor ya. Jadi nyokap gua tuh nggak berani dibonceng siapapun ya, dia jangan di rumah ini. Dibonceng adik gua aja nggak berani. Bonceng gua apalagi. Tahu kan mata gua yang nggak seberapa jelas ini. Terus kemana-mana ke pasar, kami tuh nggak pernah sama sekali guys minta antar ya. Mungkin diajak itu ketika belanjanya besar, kayak misal kemarin itu kan buat kasih berkat, itu baru ngajak gua, itu pun gua pun dibonceng ya. Gua cuma disuruh bawain barang belanjaannya ketika di pasar, karena kan banyak banget kan berat.
Terus kalau dibahas satu orang nggak memungkinkan. Minyak goreng itu ya gini ya, sering banget masak karena dia bisa ke pasar. Kalau kesehariannya masak tapi ketika pulang kerja, terus masak yang simpel-simpel aja ya. Gini kan kompres banget nih, nyiapin adonan, bikin sambal kayak dulu kan kompleks banget lah ya. Aja biasanya cuma bikin semur tahu gitu-gitu doang, yang simpel banget lah. Ada cuma goreng telur buat bekal dia. Tuh kayak gitu masakan yang berkuah ini rasa rasem gitu, itu kadang buat 2 hari. Ya walaupun yang sering ngabisin kuah ya nyokap dan nanti kuah itu orangnya juga bosan makan gitu. Cuma gua kalau makanannya enak, gua lama bosnya. Gua syaratnya cuma satu guys, kalau cocok sama lidah, kalau cocok sama lidah gua bisa makan itu terus selama berhari-hari. Masih gua ambil porsinya kebanyakan banget. Ini sambalnya gua tiriskan ya, karena pedes banget. Nah, kayaknya sudah agak basi deh, karena rasanya berbeda kayak kemarin. Ini kayaknya nyokap gua lupa untuk panasin deh. Nyokap gua tuh kalau bikin sambal itu ada buat seminggu, ada buat 3 hari gitu. Cuma tiap harinya dipanasin. Nah ini mungkin telat kali manasinya, atau bahkan lupa.
mungkin kalian kalau nonton beberapa video gua pasti sering banget lah makan makanan sama, nasi padang, apapun lah. Pasti kalian bakalan bilang ini lagi. Karena gua tipe orang yang kalau suka sama makanan ya, itu bisa makan itu terus. Sampai gua bener-bener enak makannya. Gua sampai saat ini guys, ada makanan yang benar-benar gua hindari banget lah. Karena pernah pada saat itu ya, gua ini pergi ke Pare, Kediri ya, untuk belajar bahasa Inggris selama 1 bulan. Nah, daftarannya tuh yang di cover itu cuma tempat tinggal sama belajarnya aja. Untuk makanan pagi, siang, malam itu nggak di cover ya. Oke. Awalnya gue cobain dulu guys. Hari pertama, kedua gue cobain semua. Warung-warung yang ada di dekat tempat gue tinggal. Nyobain ayam, soto, bahkan gue makan pecel, nggak ada yang cocok sama sekali. Saya 2 atau 3 kali lah. Oke, nggak ada yang cocok dong. Gua pergi ke satu tempat guys, yang ada tempat gua ini agak lumayan capek lah kalau jalan, karena gua di sana nggak ada kendaraan ya, karena kan cuma 1 bulan doang. Dan tiap hari minggunya gua pulang, Sabtu sore dulu gua pulang ke Surabaya. Sabtu sore gua pulang ke Surabaya, Minggu sorenya gua pulang lagi ke Kediri. Akhirnya udah kan, gua coba lah di warung itu. Nah, tempat gua itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget, tapi karena tempat gua ini masuk ke gangnya agak dalam, jadi lumayan jauh. Mungkin jalan itu sekitaran 5 menit lah ya. Kalau tempat-tempat lain itu banyak ya, sepanjang gang tempat gua tinggal itu banyak orang jualan makanan gitu, cuma nggak ada yang cocok. Gua coba dong di warung itu yang belum pernah gua coba selama 2 hari tinggal di sana. Dari ketiga gua coba, kok rasanya agak lumayan. Kok rasanya agak enak ini. Terus gua ulangi lagi ke hari ketiga, keempat gua ulangi. Wah beda nih rasanya, berubah nggak konsisten ya. Coba nih, nggak enak nih. Akhirnya di hari ke 5 gua ulangi lagi, rasanya benar-benar nggak konsisten ya. Kelima itu nggak benar-benar beda banget rasanya.
kadang enak kadang enggak, kadang enak kadang enggak gitu. Akhirnya udah, tapi rasanya jauh lebih better lah daripada yang lain, yang mendekati selera lidah gua. Oke, hari kelima enak lagi, dan jadi rasanya enak nggak enak enak berubah gitu guys. Di hari ketiga itu kan nggak enak, hari keempat nggak enak, hari kelima enak lagi. Enak lagi. Akhirnya waduh, sudah pada mahal-mahal, makan selalu di atas 15.000 ke atas. Gua putusin untuk makan nasi telur. Nasi telur sama minum itu gua cuma habis 12.000 lah. Oke. Jadi gua coba dari ke-6 itu nasi telur guys. Enak kan nasi telurnya guys. Enak banget, enak banget. Dari ke-6 gua tinggal di situ, kan makan itu ya. Terus gua pulang ke Surabaya, kembali lagi berarti ke, ya gak usah hitung gitu ya, berarti hari ke-7 aja. Nah, hari yang gua tinggal berarti totalnya 30 hari dipotong per hari, 26 hari lah ya paling tinggal. Dari ke-7 gua pesen lagi guys, menu yang sama, nasi telur dengan kecap. Duh, kok tetap enak hari ke-7. Nah yaudah guys, meja satu tuh guys, gua nggak pernah beli menu lain selain nasi telur kecap ya. Sambal pun gua nggak pakai karena sambalnya pedes banget. Udah 20 hari sisanya gua makan itu terus nasi telur kecap, nasi telur kecap. Akhirnya ketika gua selesai pendidikan di sana, gua kembali dong ke Surabaya. Gua lihat telur rasanya, aduh telur asik lagi. Kan tujuan gua makan telur itu sebenarnya menghemat guys, menghemat banget. Masa gua pas-pasan banget. Karena biasanya tuh orang yang tinggal situ tuh kayak masak gitu guys. Nah gua kan nggak bisa masak. Mama Marisa. Dari mana Maghrib? Hah? Dari mana Maghrib? Marisa. Marisa dari Marisa. Sebenarnya bosen sih bosen. Cuma ya gua berain lah, kalau jauh dari rumah kan, di luar kota lagi. Selain menghemat rasanya enak ya. Telurnya kasih bumbu gitu. Padahal ya enggak. Mungkin nggak micin atau apanya banyakin dikit lah. Jadi 20 hari guys, total guys. Wah itu dulu itu parah ya. Akhirnya tuh gua itu selalu makan itu di antara, pokoknya siang banget lah gua makan itu antara jam 1 atau enggak jam 4 atau jam 5. Gua parah dulu, parah banget guys. Bukan karena menghemat, tapi karena itu tadi gua itu pick meter. Akhirnya gue tak guys, selalu guys. Dan porsinya tuh sekali makan ya kenyang banget lah. Ya walaupun gue tetap jajan ya guys malamnya guys. Entah itu beli pop mie atau indomie. Nah, kalau indomie sama pop mie kan aman. Cuma menurut gue kalau makan mie terus kan nggak sehat. Atau kan protein gitu guys. Nasi juga tenaga. Kalau mie kan nggak baik lah.
kalau terlalu banyak, karena bukan nggak sehat sih guys sebenarnya, nggak ada gizinya. Sampai-sampai yang jual sampai kasihan deh sama gue, dikira gue itu menghemat, makanya terus gitu. Mbak yang jual kan ibu-ibu guys, kami kenapa le kok benya ini terus, nggak bosan apa, tak kasih ayam ya le, gua nggak mau ya, langsung aja bapak buka kartu ya. Munah tuh, saya ini orangnya rewel banget soal makanan. Terus ayamnya ibu itu buat saya tuh terlalu berserat. Gua nggak ngomong keras ya, padahal keras ya. Terlalu berserat. Terus rasa telur ini saya suka banget sama kecap. Jadi gua belinya tuh selalu ya, nasi telur kecap, nasi telur kecap, minumnya es teh, udah gitu doang 20 hari. Dan jual sampai kasih sama gua. Kadang dia tuh masak gitu ya, yang nggak dijual tuh guys, yang buat dia sendiri. Itu kadang gua dikasih guys. Sebelum gua ngomong kayak gitu, kan ya enak guys. Dikira orang itu karena menghemat makanya itu terus, sebenarnya kan enggak, karena gue suka aja sama makanan itu. Udah nyampe Surabaya nanti akhirnya kan makan terus. Nah Surabaya dia terus nih, aduh telur lagi makanan survive gua dong. Jadi gue selalu menghindar makan telur sebenarnya sampai saat ini, karena gue inget banget perjuangan gue survive di Pare Kediri sana. Survive-nya bukan survive hanya uang guys, survive melawan mood gue sendiri. Gila sih, itu rekor makan satu makanan tak lama kayaknya. Sumpah di Pare Kediri tuh gua makannya nasi telur kecap. Gua stres banget kalau orang itu beneran. Malamnya kadang gua jajan beli pentol atau apa, kilo kan apa. Jadi gua tuh makan cuma sekali doang ya, karena malam itu jalannya ya, bukannya nggak sampai malam ya, bukannya cuma sampai sore. Nah, akhirnya itu sudah tutup ya. Jadi gua kebingungan. 3 hari itu gua survei makanan guys, enggak ada yang cocok benar. Entah itu di luar gang gua, entah itu di luar. Misalnya nyebrang gang itu sebelah tuan itu banyak banget orang jual makanan. Terus di jalan utama itu juga banyak orang jual makanan. Ya nggak ada yang cocok ya. Awalnya tuh makan 3 kali ya, pagi, siang, sore, malam misalnya. Tapi karena nggak ada yang cocok ya, gua suruh flat ya, badan gua sampai kurus nggak, sampai Surabaya. Ya nggak kurus banget sih, cuma beda aja. Yang awalnya pipi gua nih tembem, agak sedikit biru sini, karena makanya cuma sekali doang selama 20 hari itu.
Jadi gua di Paris itu teman gua pada nongkrong kemana gitu kalau makannya. Gua minum sendiri ya ke warung itu. Nanti kalau bisa mau nongkrong di warung angkringan gitu, gua nimbrung. Pokoknya gua harus makan makanan dulu yang gua suka. Nanti sisanya kalau mau nongkrong gitu kadang-kadang gua ikut. Karena kegiatan gua di Paris Kediri itu padat banget guys. Jam 6 itu sudah dibangunkan, setengah 6 lah dibangunkan suatu buku bersama, terus belajar public speaking, ceramahnya ceramah bahasa Inggris gitu. Belajar memberi sambutan gitu. Nanti selesai jam 6 sarapan. Biasanya kalau mau sarapan, anak-anak sarapan, nanti jam 6.45 masuk lagi guys untuk kelas. Nah itu terus sampai jam 11. Sampai jam 11 jeda, atau yang jam 2 baru masuk dan jam 1 sudah masuk, tergantung teachernya lah. Nah, gua tuh selalu kok ambil jam kosong itu antara jam 11 sampai jam 2. Lalu gua selalu ambil jam kosongnya jam-jam seperti itu. Terus nanti ada lagi di jam 4 sore. Itu cuma 1 jam doang sampai jam 5. Jam 5 selesai kelasnya, masuk lagi di jam 7. Selesai di jam 8 atau setengah 9. Padat banget ya. Kalau yang patuh, kalau yang nggak patuh ya cabut-cabut aja. Jadi jeda waktu untuk keluar dari kompleks pendidikannya tuh ada waktunya ya. Nggak bisa sembarangan keluar masuk gitu ya. Tapi untungnya gua tuh nggak dimasukkan semacam asrama sih guys. Kalau dimasukkan semacam asrama, gua pasti gila lah. Kalau dimasukkan semacam asrama kan makan kan sudah didapat dari anunya guys, tempatnya biasanya. Wah itu gua pasti gila sih. Untung banget ketika daftar itu nggak dapet deh kelas yang seperti itu. Kalau gua nih kelas yang semi asrama lah ya, tinggalnya masih ditinggal dalam kompleks pendidikannya, diawasi juga, bahwa masih bisa keluar masuk dengan bebas. Karena apa? Terus ada paket yang gak boleh sama sekali keluar itu hanya weekend. Jadi mulai sholat subuh sampai nanti mungkin antara jam 8 atau jam 9 lah, itu kadang orang keluar itu yang ambil kelas full sama asramanya. Kalau gua untung bagus, untung banget. Nyokap gua kekes sebenarnya masukin gua ke tempatnya kayak gitu. Karena apa ya? Karena semua sudah terjamin guys. Kayak baju sudah dilondrikan, terus apa namanya, tempat tinggal sudah tersediakan, kamu makan apa di 3 kali sehari. Terus dalam ruang lingkupnya nggak boleh sama sekali ngomong bahasa Indonesia, harus full bahasa Inggris. Gua untung banget guys, pada saat itu gua nggak dapet kelas yang seperti itu. Penyokap gua kekeh mau masukkan gua yang itu. Alhamdulillahnya rezeki gua. Jadi tempat khususnya tuh baru jalan satu kompleks ya, tapi gua masih bebas kemana-mana.
bebas kan. Tapi ada jam malamnya guys, jam malam ini tetap jam 10 kan, jam 10 jam 10 nah, kembali ke kamar ya dikunci ya sama bapak-bapak penjaganya. Jadi apa ya, tempat tinggal gua itu punyanya yang punya LSS gitu ya. Jadi benar satu komplek guys, kayak apa ya, pesantren gitu, kayak pesantren. Tempat tinggalnya kita masih dikasih kebebasan sebagai manusia lah untuk bergaul, untuk main, masih ada waktunya. Itu gua berangkat ke Paling Kediri itu tahun 2014 guys. Udah lama banget, tapi gua masih ingat ya, karena survive mode gua aktif pada saat itu. Yang sapu terbatas, apa namanya, maka nggak bisa karena kita seperti di sini. Tapi gua emang gak dulu suka gitu guys. Karena menurut gua itu seperti itu challenging. Jadi gimana caranya gua bisa hemat supaya bisa pulang ke Surabaya tiap minggunya, itu gua bener-bener atur banget jatah gua. Jadi gua tuh saya dulu sudah terbiasa ya untuk menabung kayak gitu, sudah terbiasa. Makanya ketika gua nggak kerja gini nih, masih bisa lah di nasi padang tiap hari. Jadi ketika gua kerja ya gua bener-bener pakai dana operasional gua tuh semaksimal apa, seminim mungkin. Apalagi ketika kerja gua tuh dari pagi sama malam, itu gua bener-bener apa ya, ngekos pengeluaran tuh seminim mungkin ya. Aku jujur ya, susah, gak gampang, susah banget. Karena gua tuh cukup boros ya. Borosnya apa? Borosnya tuh di makanan gua tuh kayak gini ini semua pada lihat lah di video, setiap video gua yang bikin pasti sering banget lah kayak namanya spam. Jadi pengeluaran gue tuh nggak langsung besar jeder gitu, enggak ya, tapi ya minim-minim seperti ini. Makan,
gua merasakan susahnya untuk ngumpulin duit itu ketika sudah lulus dari kuliah. Itu kan sudah mulai nggak dapat jatah dari orang tua ya, hanya mengandalkan gaji bulanan. Pada saat itu ya, gua kan dia lulus kuliah langsung kerja. Kalau dulu itu kalau dapat orang dari orang tua itu masih enak banget lah, muter uangnya lebih gampang ya, walaupun ketika gua kerja atau saat ini itu kadang-kadang ada aja dikasihnya, tapi ketika gua jadi ojol seperti ini gua jarang banget dikasih ya, kecuali kalau orang tua gua kemarin pergi keluar kota itu baru gua dikasih. Terus gua pertama kali kerja tadi kemarin gua dikasih lagi, hasilnya nggak banyak guys, nyokap gua tuh guys kan cepet apa di atas itu cepet 200 itu ada kadang nggak yang 500.000 atau juta enggak, enak banget dong. Yang ada 100.000 ada 50.000 gitu guys. Kalau nyokap gua keluar kota, keluar nyokap gua di rumah gini ya nggak pernah ya masih gua. Kecuali kemarin tuh. Ketika gua baru banget berangkat kerja lagi, gua dikasih bawa saku 100 guys untuk bensin. Jadi gua ini kalau soal menghemat budget itu gua gila ya. Gua kalau masakan di rumah nggak cocok gitu, gua mesti bisa beli keluar. Misalnya nyokap gua kerja, masakannya saya bungkusin terus udah ditaruh di motor gua, jadi ada bondokan di rumah, dari rumah kadang-kadang kalau gua cocok ya gua makan, nggak cocok ya gua beli. Kita sisanya gitu doang, nggak ada tuh namanya mampir ke toko Madura beli jajan, beli minuman, dulu nggak pernah ya. Kecuali kalau gua benar-benar sengaja banget dari rumah nggak bawa minum, satu lupa atau emang aja bawanya susah aja gitu. Gua kadang sengaja nggak bawa atau kadang enggak, itu mungkin gua beli ya. Nah jajan gua cuma itu doang, pokoknya gua tuh basicnya itu mengeluarkan uang ketika butuh. Jadi terus gua setiap harinya sudah memetakan guys, budget gua hari ini untuk bensin sekian, terus untuk maksimal budget yang gua keluarkan ketika di jalan sekian gitu guys.
Gua tiap bulannya selalu membuat pemetaan pengeluaran seperti itu, guys. Nah, misal pengeluaran gua maksimal untuk diri gua sendiri ya, hari ini 20.000, karena nyokap gua masak dan kebetulan di rumah ada botol aqua yang bisa dibawa di motor, gua bawa. Jadi pengeluaran gua nol. Otomatis di hari berikutnya nambah dong, yang awalnya 20.000 jadi 40.000 gitu ya, nambah. Akhirnya ketika gua bondo banget, dan misalnya bondo itu dalam artian pengen banget jajan, akumulasi itu yang buat gua jajan. Dulu awal-awal gua catat ya, tapi lama-kelamaan ya udahlah, kalau di dompet aja atau enggak kalau di tas itu gua bedakan tempatnya, apa yang lama nyatu ya. Terus mikirnya juga susah. Jadi yang buat kalau kan cuma ya, pokoknya maksimal nggak boleh lebih dari sekian, cuma gitu doang. Gue awal-awal gue capek guys, wah itu pusing banget mukanya guys, pusing banget ngaturnya. Awalnya gue capek guys, budget operasional untuk gue ngojol sekian ya per bulannya, nanti pengeluarannya gue catetin. Misal di jalan gua pengen beli teh, gua catet. Pengeluaran untuk bensin gua catet. Ban motor gua kempes, kurang angin, gua catet. Terus tiba-tiba banget gua pengen gorengan atau bukan gorengan sih, pentol, cilok, gua catet. Lama-lama pusing guys. Makanya ya udah, kalau saya lihat aja pokoknya tiap harinya budget operasional gua untuk diri gua sendiri sekian, nggak boleh lebih dari sekian. Dan patokan gua hanya itu aja. Uangnya tiap kali berangkat gua sisihkan sendiri. Gua akumulasikan tiap bulan seperti itu guys. Jadi anggapannya saya ini gua beranggapan dulu orderan gua selalu rame guys, dan mungkin juga lah. Pokoknya per 2 hari bensin gua itu 30.000. Ya udah 30 kali berapa kali? 15 kali ya. Apa gitu. Udah posisikan uangnya. Nanti kalau misal sisa ya sisa gua kembalikan. Cuma gitu guys, doang guys. Omongnya gua jatuh. Tapi lama-lama oleh berbangun ya nyatanya. Terus ngitungnya di akhir bulan gua pusing guanya. Akhirnya ya udah, gua ingat-ingat aja sebagai patokan bahwa pengeluaran gua per harinya misal maksimal 20.000 ada 20.000 gitu guys. Kalau 30.000 ya 30.000 itu aja. Gua mengingatnya itu aja. Nanti ketika akhir bulan baru gua lihat, oh budgeting gua sisa segini. Jadi terhitung rapi lah sebagai ojo ya. Ada budgeting untuk diri sendiri gitu. Ya karena seperti itu ya, gua dari kecil memang terbiasa nabung kan. Dan gua tuh bukan tipe orang yang FOMO, saat ada barang tren apa gitu gua pengen, enggak sama sekali guys.
minus gua cuma dimakan aja yang rewel. Kalau pengeluaran itu kayak ya boleh lah ya dulu. Contoh halnya HP guys, teman-teman gua tuh dulu tuh FOMO banget lah sama yang namanya iPhone. Udah pokoknya pakai iPhone, HP-nya pasti jamin bagus. Gua enggak guys, beda guys. Gua punya pemikiran lain bahwa iPhone ya HP ya HP aja gitu. Akhirnya gua ketika membeli HP, gua selalu memblokir diri gua untuk please banget jangan kepingin yang namanya iPhone, jangan banget, karena letak diri kamu atau status diri kamu bukan di HP iPhone itu. Maksudnya gini ya, maksudnya buat diri gua sendiri ya, status gua itu nggak pantas di luar iPhone gitu. Ya nggak pantas kamu res pakai HP iPhone, karena HP iPhone itu untuk orang yang sudah mapan, bisnismen kayak gitu lah. Nah kamu ini masih anak bapak pencur yang masih dapat uang dari orang tua. Ketika sekolah itu kan kuliah kan, zaman iPhone kan zaman gua kuliah guys, hari kenceng-kencengnya hampir sekarang bahkan. Tapi ya udah berhasil ya, gua bantu, gua blok diri gua untuk tidak beli HP iPhone. Sampai sekarang pun gua nggak pernah punya HP iPhone guys, karena gua selalu menetapkan diri gua sesuai porsi. HP gua ya HP Android biasa. Tapi HP gua itu bukan HP merek lain kecuali Samsung. Baru pertama kali itu gua punya HP selain Samsung itu tahun ini guys. Ya gara-gara HP gua yang Samsung itu rusak karena CD-nya kena. Dan ketika mengganti kok harganya mahal dan menggantinya, ya udah gua putusin aja untuk pakai HP ini sampai benar bisa, sambil ngumpulin uang untuk beli HP lain. Tapi karena budgeting gua tuh untuk pembelian HP Samsung yang sekelas HP buat gua ngerekam ini, gua nggak mampu guys. Akhirnya gua downgrade diri gua. Ada loh merek HP selain HP Samsung kayak gitu guys. Tapi prosesnya itu nggak gampang guys, karena gua sudah dari tahun 2014 itu HP pertama Android itu Samsung guys. Baru tahun ini benar-benar gua mempercayakan diri gua untuk tidak membeli HP Samsung, karena dengan budget 2 jutaan kak, sedikit lah, 2 juta kecil itu dapat HP Samsung. Itu HP Samsung yang di bawah ini ya jauh, di bawah HP ini jauh guys. Jadi menurut gua ya udahlah, coba deh cari HP lain selain Samsung, nyata dapat, dan sampai sekarang masih worth. Buat ngocel oke, buat TikTok oke, buat YouTube oke, buat WA oke, selesai. Jadi kurang lebih seperti itu guys, sedikit menceritakan tentang diri gua. Jadi gua itu cukup idealis, tapi idealis yang terstruktur lah. Itu bukan idealis yang mentok ngawur, itu enggak. Idealis yang masih baik kebutuhan. Ya walaupun makan ini sih yang kayak tai beneran, gua benci banget guys. Kalau jadi gua yang nggak bisa makan apapun, maksudnya makan apapun yang ada di hadapan gua juga selalu pick me terparah gua.
meter bang, parah bang guys, bikin meternya. Cuma gara-gara nggak ada kerupuk gitu ya, gua kadang-kadang nggak mau guys makan yang berkuah ini, parah pokoknya. Yang lain gua bisa lawan lah, idealis soal merek HP, idealis soal standar hidup yang menyelesaikan itu sudah gua lawan dan berhasil gitu. Bos, selalu soal makan ini selalu gagal, gua benci banget makan, tidak makan nih. Kapan ya seorang gua itu benar-benar bisa makan itu, ya udah kita makan aja, nggak usah mikir kayak nanti nggak enak, nanti apa. Wah ini bang guys, teman-teman gue yang kayak gitu, ya makan tuh bisa makan apa aja gitu. Gue tuh nggak bisa kayak gini nih kan, orang-orang kan pada suka, gue nggak suka guys, kayak ini jatuhnya. Jadi orang-orang tuh suka apa ngokotin gitu, tapi gue nggak suka guys. Gimana ya, terpaksa gue kembalikan apa gue buang, kaget guys. Sebel banget tuh diri gue satu ini. Terus ini ternyata lebih parah daripada yang lainnya. Ya emang sih orang tua dulu kau mendidik gua makan apa adanya, disyukuri, nggak boleh buang-buang makanan. Kan nggak bisa guys ya, karena apa contoh yang gua lihat, kakek gua nggak mau makanan nggak enak, bokap gua nggak mau makan nggak enak. Jadi ya akhirnya terbentuk kalau makan itu harus enak, walaupun nggak mahal nggak apa-apa, yang penting lidah ini puas gitu. Udah, meskipun dan sesusah apapun ya, tas ekonomi gua saat itu, bokap gua dan kakek gua tuh kalau mendidiknya seperti itu, kamu boleh jahat dalam segi apapun, menghemat boleh, kamu soal makanan nikmati dan rasakan kayak gitu. Tapi ya udah, jadinya terbiasa kayak gini. Nggak bisa makan makanan yang nggak enak menurut lidah gua. Jadi sesusah apapun ya, gua itu bapak gua dulu kan supir ya, supir pickup bapak kandung gua, tapi gua tiap minggu selalu diajak ke mall untuk beli apa tuh kebutuhan kayak sayur gitu yang enak-enak gitu guys. Padahal bapak gua supir ya, nyokap gua pas sekolah. Pada saat zaman kecil gua itu kan dulu kan masih belum kayak sekarang lah ya, yang bayarannya gede banget. Dulu tuh kecil banget ya bayaran guru tuh. Terus bokap gua ada gua supir, tapi gua sama bokap dan nyokap gua itu nggak pernah dikenalkan makanan nggak enak. MVT kadang-kadang satu bulan satu atau dua kali gitu ya. Karena jujur ketika gua hidup itu ya, sebenarnya kakek maupun nenek dari bokap dan nyokap itu bukan orang susah ya. Jadi gua tuh dimanjakan pakai makan nggak pernah. Pokoknya kalau dulu tuh ketika gua masih bisa makan gua ya, jeruk itu harus beli di supermarket yang namanya Nina. Kalau nggak beli di situ nggak mau guys. Cari gua bayi bayangin. Jadi kakek nenek gua maupun dari bokap maupun dari nyokap itu orang punya lah, bukan orang kaya kayak banyak banget lah, orang punya lah. Terus habis itu nggak tahu kenapa kok
akhirnya nyokap dan bokap gue dulu sudah mulai hidup mandiri lah intinya. Ya sukses dulu. Bokap pernah jadi supir ya, pickup yang ngantarkan saya pagi-pagi tuh guys, itu bokap gua pernah. Terus jual warung kaki lima juga pernah. Habis itu naik dari pemborong kayak gitu guys. Cara hidup gua tuh bener dari bawah, tapi soal makanan gua terbiasa untuk menikmati makanan enak. Cara itu aja. Jadi gua dari kecil udah dipupuk untuk survival modnya tuh kuat banget. Makanya ketika jadi ojol ini gua udah nggak kaget, karena ketika gua kecil itu sampai SMP lah kecil itu gua tetap malu ya cara ekonomi, naik turun gitu. Ada yang lain itu ya, misalnya contoh ya ketika SD gitu ya, aku pengen mainan ini gitu ya, teman-teman gue ada diberikan namanya anak kecil ya, ada diberikan nangis. Gua kalau nggak diberikan nangis kayak gitu guys, ditinggal gua guys. Nggak boleh ditinggal gitu ya, nanti disamperin lagi sejam atau 2 jam kalau dijemput kayak gitu guys. Keras banget pendidikan orang tua gue soal materi, karena ya taraf ekonomi mereka pada saat itu emang lagi naik turun ya ketika gue kecil guys, naik turun. Jadi ya terpaksa mau nggak mau harus mendidik gue tuh seperti itu. Makanya ketika besar gini gue sudah terbiasa hidup susah. Lain halnya dengan adik gua ketika hidup nyokap gua sudah enak. Kalau gua tuh masih banyak kanji, ekonomi ada banget. Jadi gua tuh terbiasa untuk susah, itu susah. Jadi teman-teman gua kayak sambatannya itu kayak keluasannya tuh dalam cewek, mungkin nendang apalah, pengen meninggal keturutan, beda-beda jual barang, beda-beda jual sesuatu untuk suatu hal tersebut. Nah gua nggak pernah guys antara kesempatan untuk itu, dan tidak pernah terpikir untuk seperti itu. Jadi teman-teman gua itu sering banget guys jual gesper jadi gitu, nawarin ke gua, karena gua terlihat paling mencolok guys. Mencolok lah artian ini, jalanan gua selalu yang terbaik. Sampai gua dulu SD itu HP yang paling bagus. Terus SMA itu yang lain belum punya tablet, gua sudah punya. Kayak gitu guys, taraf ekonomi gua dari SMP ke SMA itu sudah mulai naik. Walaupun tablet itu bukan buat gua, tablet itu punya nyokap bapak sekolah. Yang lain belum punya laptop, gua sudah punya notebook. Kayak gitu ya. Ketika SMP sampai SMA itu gua selalu punya barang-barang yang mereka belum punya. Terus HP kan gua kan nggak sengaja nggak dibeli kan ya, kalau mau kumpulin uangmu beli HP. Nah udah gua nabung belilah HP. Mungkin kurang uangnya 50% atau 70%, 30% itu baru dibelikan PS gua itu. Kamu punya uang berapa? Kamu ini udah sisanya tambahin ya gitu guys. Jadi baik kebutuhan lah gua beli barang itu. Tetap aja guys, pada saat itu gua pengen punya PS, tetap aja ternyata lebih suruh main di kantor PS daripada main di rumah sendiri. PS2 lah gua masih ingat, terakhir gua PS sih PS2. Dah sisanya besok itu nggak punya apa-apa gua.
barang-barangnya Pak. HP pun HP pertama gua Samsung itu yang Android itu gua beli sendiri, hasil gua nabung selama 3 tahun baru beli HP yang Samsung A5 2015 atau 14 itu 15 kan, baru beli itu. Jadi sama teman-teman gua sudah ganti HP. Mungkin kalau kalian inget zaman BlackBerry itu teman gua semua hampir semua ganti BlackBerry. Gua enggak guys, baru sama HP Cina yang pencatan dulu, Evercross itu yang murah, karena ya gua bisa belinya HP yang murah itu. Terus akhirnya gua nabungan, dan zaman awal kuliah banget kan gua belinya itu. Yang lain masih merek China, gua langsung beli HP yang harga 5 jutaan. Teman-teman gua HP-nya under 2 juta lah, HP Android pertama mereka ini rata-rata. Gua tuh langsung beli HP Samsung guys. Tapi gua nggak pernah melewati yang masa yang namanya BlackBerry Messenger, gua punya nggak pernah. Jadi HP kuarti pertama gua ya Samsung itu, yang belum terbuat. Hasil nabung 3 tahun, gue inget banget guys. Jadi gue tuh ketika teman gue pakai Android itu gue masih belum pakai Androidnya. Akhirnya ketika sudah lama teman gue sudah pakai Android, mau nggak mau kan gue harus ngikutin zaman lah. Gue cari HP yang murah di bawah 1 jutaan. Awalnya niatnya gue seperti itu, tapi kalau lama mikir aduh nangis, nyoba teknisi lah. Tapi tujuan pertama gue bukan Samsung A5 yang ini guys, Samsung S4 kalau kalian ingat S4 dulu guys, itu tujuan utama gue, tapi nggak kejangkau guys. Selama 3 tahun gue akhirnya nggak betah nunggunya, karena nggak kejangkau, harga belasnya pun mahal juga. Atas simaan sih, ke atas sana. Karena ya udahlah, karena teman-teman gue sudah pakai Android semua, perkembangan zaman sudah mulai manfaatin teknologi Android. Gua akhirnya beli HP Samsung gua di tahun 2015, HP Android pertama gua. Iya, rasanya dalam hati gua, wah seorang lihat teman-teman gua yang dulu ngecek nggak punya BlackBerry Messenger, zaman sekarang gua nggak punya BlackBerry Messenger, gimana? Gua langsung beli itu. Tadi mereka yang gua cek, bukan ngecek secara kata-kata juga guys, ya enggak, ya yang perbuatan itu tadi. Tiba-tiba, bro, adilan mau apa? Awalnya kan gua gak punya guys. Awal banget, gua inget awal banget masuk kuliah. Gua kan gak punya, tapi gua masih HP pencetan. Katanya, bro, BB mau apa? Kan gak duit, gak punya mas. Tapi gua masih HP ini, Evercross ini. Wah lama bro, sama saya itu gak duit, kayak Android ini. Sayang banget bro, zaman sekarang nggak punya Android. Bahasa Indonesia seperti itu lah. Buat diam aja, sahabati gua. Iya mas, sampai kaya deh. Atau sama ya, gua diam aja tapi dalam hati gua, iya deh mas, sampai si paling kaya deh. Kalau mas setelah itu, sisi 2 bulan atau 3 bulan, apa ini keluar terbaru. Namanya gua nggak niat banget guys, karena kan itu tujuan utama kan Samsung S4 ya, yang harga barunya tuh di antara 8 jutaan tuh. Adik gua guys sama bokap dibelikan Samsung A5 ini. Kok lama-lama kok bagus ya, gua lihat ya, kok bagus banget ya, modelnya juga keren. Terus gua udah sering kali dimintai adilan, itu BBM,
Di BBM pada saat itu masih udah jarang lah, enggak Adilan lah, kebanyakan Adilan, WeChat gitu ya. Ya udah, karena zamannya sudah berubah, aku harus ganti HP. Oh ya udah, kebeli itu Samsung A5 2015. Teman-teman gua yang lain belum bisa pakai Mobile Legends, gua sudah bisa pakai Mobile Legends, guys. Gila sih. Jadi gua tuh HP-nya paling bagus aja guys. Jadi yang awalnya menghina gua karena HP-nya masih pencetan, ketika gua beli itu semua pada kaget guys, dan mengira gua orang kaya banget. Atau ya enggak, ya ini hasil nabung 3 tahun. Jadi tuh mungkin satu angkatan itu kan isinya ada 10 orangnya, mungkin pakai HP yang semahal itu baru gua guys. Yang lain tuh mereknya masih Evercross, Lenovo, Vivo, Vivan, kebanyakan itu lah. Realme, Redmi, mungkin Realme kali ya. Kalau Realme kan belum ada dari tuan. Oppo, yang kelasnya jauh banget di bawah ini ya. Gila mas. Buat kalian beneran guys, jangan pernah ikutin FOMO lah. Ikutin lah baik kebodohan kalian. Karena apa? Baik kebodohan itu jauh lebih penting guys daripada FOMO tak jelas ini. Alhamdulillah sih buat bersama kita dari FOMO ini. Jadi ketika gua uangnya buat masa kayak gini nih, gua tidak terlalu pusing, walaupun tetap pusing ya, pusing cuma nggak seperti teman-teman gua yang ceritanya tuh ini itu, tapi gua pusing, cuma ya nggak sampai mungkin seperti teman-teman gua. Karena mereka itu ketika dapat uang langsung ya, buat bayar A, B, C, D, E, F, G. Nah gua kan beda ya, lebih terstruktur lah pengeluaran gua. Jadi lebih mudah untuk survive-nya dibanding teman-teman gua yang lainnya. Karena perjalanan hidup gua tidaklah mudah. Buat yang lain nonton mungkin mudah, tapi buat gua tidak mudah, kayak khusyuk. Apalagi gua kan berbeda juga. Sudah gila banget sih. Mungkin ini durasi videonya lebih dari 1 jam, gue yakin banget, karena gue daripada dari tadi sore itu ngomong main, kalau kata Rojo bayar ngomong main macam selesai. Padahal makanan gue sudah habis dari tadi, macam selesai. Adalah guys, daripada tambah banyak lagi gue ceramahnya atau cerita-cerita nggak jelasnya juga, maka gue akhiri video kali ini. Buat semua jangan lupa jika suka tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin menyapa gua, memberi masukan atau berbagi cerita, sangat amat gua persilakan. Dan kalian ini juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya,
Bye bye guys. Peace out.